Saya Ninda Nurmahdia akan menjelaskan tentang pengertian hidrolisis. Istilah hidrolisis berasal dari kata Yunani yakni hydro yang berarti air dan lisis yang berarti pemisahan. Hidrolisis adalah suatu reaksi kimia di mana H2O atau molekul dari air akan diurai atau dipecah ke dalam bentuk kation H+ atau hidrogen serta anion OH- atau hidroksida melalui sebuah proses kimiawi. Proses tersebut umumnya dipakai dalam memecah suatu polimer tertentu, khususnya polimer di mana terbuat melalui suatu proses bertahap polimerisasi atau yang dikenal dengan istilah step-chromate polymerization. Hidrolisis sebenarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Reaksi hidrolisis adalah suatu reaksi kimia yang dipakai untuk menetralkan suatu campuran asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Proses hidrolisis tersebut mempunyai andil yang besar dalam terlaksananya berbagai macam proses penting dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Seria Ari Hindasari akan menjelaskan tentang macam-macam hidrolisis. Jika ditinjau dari komponen pembentuk garam serta banyak tidaknya garam tersebut bisa diuraikan ketika direaksikan dengan air. Ada hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial yaitu ketika garam direaksikan dengan air hanya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami suatu reaksi hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak. Komponen penyusun garam yang mengalami suatu reaksi hidrolisis parsial ini ialah asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya. Selanjutnya hidrolisis total. Hidrolisis total adalah suatu reaksi penguraian seluruh garam oleh air yang mana komponen garam terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Oke, selanjutnya ada hidrolisis anion. Jika garam yang terdiri dari komponen molekul asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, maka garam-garam ini hanya akan terhidrolisis sebagian atau parsial di dalam air dan akan menghasilkan ion yang bersifat basa atau OH-. Dengan kata lain, yang terhidrolisis yaitu anion dari asam lemah, sedangkan kation dari basa kuat tidak terhidrolisis. Selanjutnya hidrolisis kation. Serupa halnya dengan suatu reaksi hidrolisis antara garam dengan komponen molekul asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, bila garam dengan komponen penyusun asam kuat dan basa lemah dilarutkan ke dalam molekul air juga akan mengalami suatu hidrolisis parsial dan menghasilkan ion yang sifatnya asam atau H+. Hal ini terjadi karena hanya kation dari basa lemah terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami suatu hidrolisis. Selanjutnya ada kation dan anion terhidrolisis. Jika garam dengan komponen asam lemah dan basa lemah direaksikan dengan molekul air akan mengalami hidrolisis total. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kation dari basa lemah maupun anion dari asam lemah bisa terhidrolisis secara sempurna. Reaksi hidrolisis ini menghasilkan ion H+ atau OH-. Baik, saya Aprilia Nurinada akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis. Yang pertama yaitu kandungan selulosa pada bahan baku. Kandungan selulosa pada bahan baku sangat berpengaruh terhadap hasil hidrolisis. Apabila bahan baku mengandung sedikit selulosa, maka glukosa yang dihasilkan juga sedikit. Yang kedua yaitu pH hidrolisis. pH sangat berpengaruh terhadap konsentrasi asam dan hidrolisis. Apabila konsentrasi asam tinggi, maka pH yang dihasilkan rendah. Yang ketiga yaitu waktu hidrolisis. Semakin lama waktu hidrolisis, maka akan semakin besar pula konsentrasi glukosa yang dihasilkan. Selanjutnya adalah suhu. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula konstanta kecepatan reaksi. Yang kelima yaitu tekanan. Tekanan sangat berpengaruh terhadap proses hidrolisis. Tekanan yang digunakan saat proses hidrolisis yaitu 1 atm. Yang
terakhir yaitu konsentrasi asam. Semakin besar konsentrasi asam, maka semakin banyak kadar glukosa yang dihasilkan sampai dengan konsentrasi optimum. Baik, saya Ania akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis terjadi ketika suatu massa bertemu dengan basa yang akan menghasilkan garam dan air yang mengubah pH dari campuran tersebut. Dalam reaksi hidrolisis terjadi pendidikan H+ dan H- berikatan menjadi air. Sedangkan pembentuk senyawa asam dan basa yang lain bersatu membentuk garam campuran asam basa tersebut. Garam tersebut dapat bersifat asam, basa, atau netral tergantung dari sifat-sifat campurannya, apakah asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Pada reaksi hidrolisis akan dihasilkan gliserida dan asam lemak bebas dengan RT pendek C4-C12. Akibat yang ditimbulkan dari reaksi ini adalah terjadinya perubahan bau dan rasa dari minyak atau lemak, yaitu timbulnya rasa tengik. Ketengikan oksidatif yang umum dijumpai yaitu reaksi oksidasi pada ikatan rangkap dari asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mempunyai ikatan rangkap yang memengaruhi reaksi ini menyebabkan lemak menjadi keras dan kental. Peroksida merupakan hasil yang biasanya dipakai sebagai ukuran tingkat ketengikan. Ketengikan oksidatif merupakan reaksi autokatalitik, di mana laju reaksi meningkat sejalan dengan meningkatnya waktu penyimpanan. Hal ini disebabkan karena adanya hasil oksidasi awal yang dapat mempercepat reaksi oksidasi selanjutnya, dan reaksi ini dikenal sebagai reaksi berantai. Baik, saya Arif Nur Budiman akan menjelaskan contoh hidrolisis. Obat yang mengalami hidrolisis yang pertama, penisilin. Antibiotika penisilin merupakan amida siklik yang mudah terhidrolisis. Ikatan amida yang normal lebih resisten terhadap hidrolisis dibandingkan dengan ester. Tetapi, pada penisilin, amida tersiklisasi menjadi cincin beta-laktam dengan 4 anggota. Sudut ikatan pada cincin ini mendekati 90 derajat, berlawanan dengan amida rantai terbuka yang sudut ikatannya adalah 120 derajat. Sudut ikatan yang tidak lazim pada cincin beta-laktam ini menunjukkan cincin tersebut sangat mudah dibuka oleh nukleofil, terutama air. Antibiotik penisilin dan cefaloporin tidak cukup stabil untuk disediakan dalam bentuk terlarut di dalam larutan berair. Kedua antibiotika tersebut tersedia dalam bentuk serbuk kering yang direkonstitusi sesaat sebelum disalurkan oleh farmasis. Larutan atau suspensi yang disalurkan harus disimpan di dalam lemari es dan dibuang setelah 7 hari. Produk cincin terbuka atau asam penisiloat tidak aktif sebagai antibiotika. Yang kedua, chloramphenicol. Chloramphenicol mempunyai rumus kimia yang cukup sederhana, yaitu 1 penitrophenil, 2 dichloroacetamide, 1,3-propandiol. Antibiotik ini bersifat unik di antara senyawa alam karena adanya gugus nitrobenzen, dan antibiotik ini merupakan turunan asam dichloroacetat. Bentuk yang aktif secara biologis yaitu bentuk levonya. Zat ini larut sedikit dalam air 1:400 dan relatif stabil. Chloramphenicol diinaktivasi oleh enzim yang ada dalam bakteri tertentu. Di sini terjadi reduksi gugus nitro dan hidrolisis ikatan amida. Juga terjadi asetilasi. Berlangsungnya hidrolisis chloramphenicol terkatalisis asam umum atau basa umum. Tetapi pada kisaran pH 2-7, laju reaksinya tidak tergantung pH. Spesies pengkatalisasi adalah asam umum atau basa umum yang terdapat pada larutan datar yang digunakan. Khususnya pada ion monohidrogen fosfat, asam asetat tidak terdisosiasi, serta ion asam monohidrogen dan dihidrogen sitrat dapat mengkatalis proses degradasi. Di bawah pH 2, hidrolisis terkatalisis, ion hidrogen spesifik memegang peranan besar pada terjadinya degradasi chloramphenicol.
Obat ini sangat tidak stabil dalam suasana basah dan reaksinya terlihat terkatalisis baik asam maupun basa spesifik. Yang ketiga ada aspirin. Aspirin merupakan senyawa ester fenil yang tersubstitusi. Sebagaimana bentuk ester aromatik pada umumnya, aspirin mempunyai gugus rawan yang sangat pekat. Dengan kata lain, aspirin relatif tidak stabil terhadap pengaruh hidrolisis. Dan proses pemindahan hasil yang lain, profil HPH-nya terkesan sebagai reaksi hidrolisis terhadifis, asam spesifik dan basa spesifik. Ditambah bentuk kurva yang sigmoid sebagai bentuk hasil dari hidrolisis antara aspirin. Aspirin merupakan senyawa bersifat asam yang dapat disintetis dari asam salisilat yang diisolasikan dengan asetil klorida atau anhidrida asam asetat. Peace.